Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, salam sejahtera. Tuhan tetap menyertai kita sampai sekarang. Amin. Oke, biar dengar firman Tuhan kita bergairah ya. Kalau saya katakan Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Oke, sama-sama ya. Ebenezer. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita buka hati, kita semangat. Ada dua semangat dalam hidup ini selalu dielu-elukan. Ada semangat 45, ada semangat Roh Kudus ya. Kalau semangat 45 itu saudara-saudara adalah gak tetap, tidak permanen. Lihat situasi dia semangat. Kalau suasana seperti ini mungkin agak-agak ya suasana kurang bergairah, dia hilang gairahnya beribadah. Tapi kalau ada suasana agak hiruk pikuk, dia semangat. Nah itu semangat 45. Tapi kalau semangat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, adalah semangat yang tidak dapat diubah, yang tidak dipengaruhi situasi kondisi apapun. Haleluya. Itu semangat Roh Kudus ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, kita semangat. Ketika kita memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh bertepuk tangan, kita sungguh-sungguh mengangkat tangan, kita sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala semangat 45 ini Bapak Ibu Saudara, ya kalau situasi sulit dia melep, dia nggak bergairah, dia datang hanya duduk aja, dengar, udah pulang. Tidak ada perubahan hidup. Tapi kalau dia semangat Roh Kudus, hari ini dengar firman, pulang pasti mengalami perubahan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar situasi sekarang ini, Bapak Ibu, tanda-tanda zaman ya identik dengan wilayah Timur Tengah. Ini hanya pengantar saja ya. Kalau kita sudah lihat kondisi sedemikian rupa, jangan kita anggap itu nggak apa-apa, itu fenomena aja itu. Antara Israel dan Hamas itu fenomena. Itu biasa. Kalau orang yang semangat Roh Kudus, hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia peka membaca situasi akhir zaman. Amin. Jadi jangan kita sepele dengan situasi kondisi sekarang ini. Kalau sudah Tuhan berikan tanda-tanda, apakah kita semakin biasa-biasa saja? Mengundurkan diri, melep-melep, gak mau melayani saudara, Tuhan sudah berikan tanda. Kalau Tuhan sudah berikan tanda, hari kedatangan Tuhan, berarti kita semakin sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, jadi situasi Timur Tengah itu merupakan suatu tanda yang sudah dinubuatkan Alkitab. Ya, siapa yang akan menguasai Yerusalem? Dia akan menguasai dunia. Perang Palestina dengan perang Israel itu bukan perang agama, nggak ada sangkut pautnya agama di situ. Palestina mayoritas warganya adalah Islam, minoritas adalah Kristen. Israel mayoritasnya Yahudi, minoritasnya Nasrani juga dan Kristen. Tidak ada sangkut paut soal agama. Jadi kita nggak perlu demo-demo. Amin. Sekali lagi, kita nggak perlu mengutuki bangsa umat pilihan Allah. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Abraham punya anak Ismail dan Ishak. Yang menerima warisan adalah Ishak. Tuhan Allah berfirman kepada Ishak, Ishak, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Ishak punya anak putranya dua, Esau dan Yakub, dan diwariskan kepada Yakub. Yakub, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Itu firman Allah, bukan manusia yang berbicara. Kalau manusia berbicara nggak laku itu, nggak laku. Tapi Allah berfirman kepada Israel, Yakub berubah nama menjadi Israel. Israel,
Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau akan terkutuk. Jadi dari dahulu terjadi peperangan-peperangan itu Bapak Ibu Saudara dari perjanjian lama. Kalau kita rajin baca Alkitab perjanjian lama, saudara lihat peperangan Israel. Orang-orang yang anti dengan Israel lenyap. Habis. Jadi jangan bilang, Pak, Israel itu berperang dengan Filistin. Filistin sudah habis. Gak ada keturunan Filistin sekarang ya. Kalau saudara selidiki di Alkitab dan sekarang ya, Filistin tidak ada lagi di sekarang, tapi Filistin berubah menjadi Palestina, itu warga Arab. Filistin bukan warga Arab. Ya, bukan Arab. Filistin bukan Arab. Berarti Palestina bukan Arab sebenarnya kan? Nah, jadi sekarang warga di Palestina itu adalah warga mayoritas keturunan Arab. Maka terjadilah peperangan merebut tanah Kanaan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai umat percaya, kita berdoa bagi Palestina dan kita berdoa bagi Israel. Amin. Kita juga nggak boleh bilang terkutuklah Palestina, terkutuklah Israel. Kami mengutuk Israel, kami mengutuki Palestina. Tidak ada hak kita untuk mengutuki. Bagian kita berkat Tuhan memberikan damai sejahtera bagi Israel. Berkat Tuhan memberikan damai bagi Palestina. Kan gitu ya. Siapa yang memberkati akan diberkati. Itu kata Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Memang begini, kadang-kala kita menjadi bertanya-tanya. Apakah Tuhan membuat skenario demikian? Kan gitu kan. Skenario itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu kita wahyu itu sudah diceritakan apa yang akan terjadi. Inilah yang dimaksud rencana Allah. Dan sudah dirancangkan Allah dari awal sampai akhir dunia. Mula-mula diciptakan. Akhir dunia akan berakhir. Semua sudah masuk dalam rancangan dan rencana Allah. Maka topik firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak kaitkan tentang khotbah akhir zaman ya, di lain waktu khotbahnya tentang akhir zaman. Hari ini adalah judul khotbah kita, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh ditampilkan? Ya, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Boleh next langsung ya. Kita lihat Roma 8 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan di ayat 28 Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus ya, ingat Kristen selalu dikategorikan terbagi dua, Kristen rohani dan Kristen duniawi. Kalau Kristen rohani, dia masuk hitungan dalam rencana dan rancangan Allah. Itu pasti 100% masuk hitungan.
Tapi Kristen duniawi tidak masuk hitungan. Tengah jalan putus dan gagal. Kristen rohani tidak pernah gagal. Paham ya Bapak Ibu? Tidak ada kata gagal dalam Kristen rohani. Kenapa selalu jatuh bangun? Itu adalah Kristen duniawi. Kenapa Kristennya malas-malas, gak rajin berdoa, gak rajin baca Alkitab? Itu Kristen duniawi. Tapi Kristen rohani semangat terus dalam situasi apapun. Karena dia sadar, ayat ini berkata, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya terpanggil, Bapak Ibu Saudara terpanggil, semua kita ini terpanggil. Itu rencana Allah. Tapi realitanya enggak semua terpanggil. Kalau semua terpanggil, Bapak Ibu Saudara sudah masuk dalam rencana Allah. Misalnya saya punya rencana kepada anak-anak saya. Saya punya rencana kepada anak saya tulis itu. Rencananya begini, begitu, dan begini, dan begitu, dan begini. Sudah ada rencananya. Kalau punya anak kan punya rencana ya. Orang tua kadang-kala punya anak, lahir, udah lantarkan. Gak dipikir masa depannya. Saya percaya semua orang tua punya rencana kepada anaknya. Katakan amin. Dari sejak bayi kita sudah berpikir, anakku nanti ini, wah aku sekolahkan sekolah yang terbaik. Sekolah mahal, kalau orang kaya ya, sekolah mahal. SD pun nanti SD yang terbaik. SMP, SMA, wah perguruan tinggi. Itu rencana Bapak Ibu Saudara. Rencana kita itu, rencana orang tua. Sudah dibuat rencananya, anakku sampai jodoh pun dipikirkan nanti kelak. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Itu sudah rencana. Tetapi sang anak, Bapak Ibu Saudara, melawan perintah Allah yang kelima. Jangan hormati ayah dan ibumu. Nah itu dia. Kalau perintah Allah yang kelima mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hormati ayah dan ibumu. Masuk dalam rencana dan rancangan Allah. Tetapi si anak suka melawan, suka mengutuki orang tua, malas disuruh, gak turut apa yang dikatakan orang tua. Orang tua mana yang mau nyuruh anaknya melakukan kejahatan? Gak ada. Sekalipun bapak yang jahat sekalipun, saya orang jahat misalnya perampok, begal, tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak terbaik kepada anaknya. Bapak yang jahat saja tahu memberikan kepada yang anak yang terbaik. Ular dikasih, enggak ular. Makan yang enak dan bagus kepada anak, itu yang jahat. Apalagi bapak orang tua yang baik, selalu memberikan yang terbaik. Tetapi si anak suka melawan, si anak enggak patuh, seperti anak sulung dan si bungsu, ya kan? Si bungsu menuntut kepada orang tuanya minta sesuatu, maka dia pergi ke dalam perantauan. Melawan orang tua, gagal. Melawan orang tua, gak masuk dalam rancangan dan kehendak Bapa di surga. Gagal si bungsu dan pulang kembali kepada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, kita jangan demikian. Amin. Tuhan sudah buat rancangan kepada anak-anaknya. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah direncanakan Allah. Kita ini sudah direncanakan Allah menjadi sama seperti Kristus, mempelai wanitanya Tuhan. Sudah direncanakan. Tapi kenapa gagal? Bapak Ibu Saudara, karena kekerasan hatimu lah. Karena hatimu keras, maka gagallah semua rencana Allah. Umat pilihan, tadi kata pengantar saya sampaikan, Israel merupakan umat pilihan. Apakah Tuhan tidak menghajar Israel? Tuhan Allah menghajar, ya, karena itu anak yang kukasih, aku hajar. Ketika Israel hatinya berpaut kepada yang Allah lain, berhala, maka gagal rencana Allah. Gagal rencana Allah. Gak sampai mereka pada perjanjian. Perjanjian yang sudah direncanakan Allah gak sampai. Tuhan merupakan seperti sutradara dalam kehidupan kita. Kalau saya sutradara, saya buat film cerita.
Dari awal pertengahan selesai, saya yang mengatur. Endingnya bagaimana? Perjuangannya bagaimana? Saya yang mengatur. Tuhan Allah itu seperti sutradara dalam kehidupan kita. Amin. Gak pernah dibuatnya kita gagal. Gak pernah dibuatnya kita menderita. Gak pernah dibuatnya kita susah. Tetapi kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa saya ditimpa banyak penyakit? Introspeksi diri. Perlindungan dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Kenapa Musa gak berpenyakitan? Mengapa Musa tetap fisiknya kuat dan sehat? Mengapa pengikut-pengikut yang lainnya bermatian? Banyak yang mati, yang keluar dari tanah Mesir mati tengah jalan, kena kutuk, kena penyakit dan sebagainya, macam-macam. Bapak Ibu Saudara, karena Musa tetap masuk dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Hanya satu kesalahannya. Ya, sehingga Tuhan Allah mengatakan, engkau tidak akan melihat tanah perjanjian itu. Sampai di sinilah engkau Musa. Kan begitu ya? Sampai di sini. Jadi orang yang tetap terpanggil dalam rencana Allah pasti sampai. Ya. Tetapi kalau kita nggak mau menuruti kehendak perintah Allah, gagal. Nah, kita lihat 3 hal perbuatan Allah terhadap kita. Orang percaya, saya baca di ayat 29, nggak apa-apa ditampilkan. Di ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya bagi 3. Lanjut. Saya bagi 3 untuk dijabarkan perbuatan Allah dalam kehidupan kita supaya tetap masuk dalam rencana Allah ya. Perbuatan Allah ya. Kita harus mengerti nih, perbuatan Allah ada 3 hal supaya kita tetap masuk dalam rancangan dan rencana Allah. Rancangan itu Bapak Ibu Saudara sudah dibuat konsep dalam kehidupan kita. Seperti seorang arsitektur membangun gedung ini sudah dirancang Ya, berapa batu batanya, berapa semennya, berapa pasirnya, berapa semua, bagaimana petanya, bagaimana lokasi. Ya. Kemudian rencananya apa, untuk apa, tujuan untuk apa? Nah, itulah. Jadi kita masuk dalam rancangan Tuhan dan kita masuk dalam rencana Tuhan. Ada 3 hal perbuatan Allah. Yang pertama dari ayat 29. Ia memilih dari semula. 1 ya, ia memilih dari semula. Yang kedua, ia menentukan dari semula. Kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. 3 ini aja kita pegang dulu. Firman Allah begitu banyak penjabaran secara detail, banyak sekali supaya kita dekat kepada Tuhan. Tapi 3 hal ini kalau kita pahami, saya percaya kita sampai pada rencana dan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. 3 ini dulu. 3 ini artinya masukkan dalam pikiran, masukkan dalam hati, mengerti, ya, menyimpan dalam hati, berbuat. Masuk dalam pikiran, tidak dibuat, lupa. Ya, sama itu kita belajar, terima pelajaran. Ingat hari ini, tapi enggak dilakukan, lupa. Mari kita belajar untuk melakukannya. Amin. Nah, ia memilih dari semula. Next. Bapak Ibu Saudara, ini poin-poinnya, ada 3 hal. Ia memilih dari semula, yang pertama sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, yang menerima keselamatan. Yang ketiga, namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ini intinya. Kita lihat dulu Efesus 1 ayat 4, next lanjut. Ya. Ia memilih dari semula. Sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 berkata,
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia dijadikan, jangan dipahami, memang ada orang memahami gini ya. Saya baca berdasarkan konteks ayat ya. Sebelum dunia dijadikan, dibayangkannya, belum ada matahari, belum ada langit, belum ada bulan, belum ada galaksi-galaksi. Saya sudah dipilih. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Sebab di dalam Dia, ada kata di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus. Sebab dalam Yesus saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti memang dunia sudah ada. Kalau berbicara tentang Yesus, saya dipilih Yesus. Saya dipilih Yesus sebelum dunia dijadikan. Kalimat sebelum dunia dijadikan ini ya, coba kita lanjut ayatnya di kitab 2 Petrus supaya Bapak Ibu Saudara memahami istilah sebelum dunia dijadikan. Di 2 Petrus 3 ayat 13 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ada kata langit dan bumi yang baru. Itulah dikatakan sebelum langit dan bumi yang baru diciptakan, kita sudah dipilih di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan bayangkan begini, kalaulah, ini pernah saya bilang begini, kalaulah Tuhan memilih saya sebelum dunia dijadikan, berarti saya ini robot. Ya, program robot gitu kan, dibuat robot, tetap tunduk dan patuh terus sampai habis, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan lagi, pilihannya patuh mutlak 100% kepada Sang Pencipta. Padahal Tuhan Allah menciptakan manusia merupa dan gambarnya, punya kehendak. Ya, punya kehendak. Jadi waktu dunia pertama kita sekarang ini dari Adam, ya, diciptakan Tuhan Allah, kita ini diciptakan punya kehendak. Maka kehendak kita percaya kepada Yesus, maka kita dipilih. Kita akan menempati langit dan bumi yang baru. Katakan amin. Jangan menghayal Yerusalem baru. Jangan menghayal Yerusalem baru, tapi nggak masuk dalam panggilan Tuhan. Gagal. Boleh kita katakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kalau hatinya rindu ke sana, kita sudah terpanggil sebelum dunia dijadikan langit dan bumi yang baru. Berarti hati kita selalu kepada Tuhan. Amin. Ya, biar rencana Tuhan masuk terus dalam kehendak Bapa di surga. Itu yang pertama. Kita sadar, kita tahu kita sudah tetap masuk dalam rencana Tuhan sebelum dunia baru, langit yang baru Tuhan ciptakan. Ya, itu maksud ayatnya. Karena ada kata di dalam Dia, di dalam Yesus. Yang selanjutnya, yang menerima keselamatan. Jadi yang menerima keselamatan begini, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, masuk dalam rencana Allah berarti kita sudah diselamatkan. Amin. Arti diselamatkan ini Bapak Ibu Saudara jangan punya prinsip sekali selamat tetap selamat. Ya, sampai dia bernostalgia. Dahulu aku
melayani pekerjaan Tuhan. Dahulu aku sebagai pengkhotbah, dahulu aku sebagai pemusik, dahulu aku sebagai singer, dahulu aku sebagai worship leader. Tuhan bertanya, sekarang kamu jadi apa? Artinya begini, jangan katakan sekali selamat tetap selamat, gak melayani Tuhan selamat, melayani Tuhan selamat, gak melayani Tuhan selamat. Siapa bilang? Dalam rencana Allah berarti melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Gak ada bilang kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku percaya kepadamu, aku sudah diselamatkan. Tuhan bilang, apa yang kau kerjakan dengan selamatanmu? Apa yang kau kerjakan? Adakah kita kerjakan keselamatan kita? Ada. Kalau tidak ada, gak masuk dalam rencana Allah. Kita diselamatkan supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Amin. Buka next ayatnya, kalau nggak percaya. Ya. Di Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan Bapak Ibu Saudara. Kata kerja itu berarti melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Gak ada dibilang, gak kerja buat Tuhan, santai-santai saja, hari Minggu cukup saja, yang lain gak perlu, baca Alkitab gak perlu, mengasihi orang gak perlu, menolong orang gak perlu, yang penting aku Kristen saja, sekali selamat tetap selamat, itu sesat. Ada yang mengajar begitu. Ya, Yesus itu baik. Anugerah keselamatan sudah diberikan kepada orang percaya. Sekali selamat tetap selamat. Yang penting engkau minta ampun. Yang penting engkau minta ampun. Wah, enak sekali ya. Kalau saya merampok, aku percaya Yesus, begal orang, bunuh orang, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Tuhan berikan keselamatan. Kalau saya berdusta, berbohong, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengampuni. Tunggu dulu. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau saya dalam rumah tangga, saya tunjangi anak saya misalnya, padam, udah. Tapi memang betul-betul karena saya betul-betul salah. Saya harus mencurahkan hati saya. Ampuni Tuhan, maafkan, ampuni aku Tuhan. Aku mau berubah. Itu baru dalam rencana Allah. Ini udah tunjangan istri, pas. Itu tidak masuk dalam rancangan Allah. Gagal. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Setiap kesalahan yang kita lakukan, jangan anggap begini, nggak ada apa-apa. Setiap pelanggar apapun yang kita lakukan, memang Tuhan mengampuni. Tapi akibat kesalahan kita juga harus terima. Kadang-kadang nggak kita terima kan? Kenapa Tuhan aku begini? Kenapa aku Tuhan begini? Tuhan bilang, karena kesalahanmu itu upahnya. Aku mengampunimu, tapi kesalahan tetap ada, kena samamu. Berubah, kalau nggak berubah, kena terus. Daud berkata dalam doanya, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan besar Tuhan. Tuhan janganlah anakku ini meninggal Tuhan. Tuhan anakku hidup Tuhan. Berpuasa, menaruhkan tanah kepala. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni Daud, tapi akibat dosa perbuatannya mati anaknya. Jadi jangan bilang sekali selamat tetap selamat, gak ada apa-apa, bohong dan sesat. Jangan dibohongi oleh iblis. Kalau kita sudah selamat, kerjakan keselamatan itu. Tamat baca kitab, PR. Kerjakan itu banyak PR.
PR saya kerjakan dalam Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Pekerjaan saya dalam Tuhan, membaca Alkitab sampai tamat. Pekerjaan saya dalam Tuhan, menolong orang. Pekerjaan saya dalam Tuhan, ya, memberitakan Injil kepada orang. Pekerjaan saya dalam Tuhan, ada pekerjaan. Jangan katakan tidak ada. Haleluya. Semua ada. Bukan berarti yang di sini yang bekerja pada Tuhan. Bukan. Ini bukan satu-satunya. Pengkhotbah bukan satu-satunya kerja dalam Tuhan. Pemusik, penyanyi bukan satu-satunya pekerjaan dalam Tuhan. Penari bukan satu-satunya, tapi itu semuanya bagian salah satu kehidupan kita memberikan terbaik kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, kerjakan keselamatan. Kalau nggak dikerjakan keselamatan, Bapak Ibu Saudara, gagallah kita masuk dalam rencana kehendak Bapa di surga. Itu yang tentang keselamatan. Selanjutnya, nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Musa pernah berkata kepada Tuhan Allah karena dia letih sekali. Mungkin kalau kita bilang udah stres melihat bangsa Israel, ya. Tuhan, bangsamu ini jogal Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ya, engkau selalu murka bagi bangsa Israel. Engkau selalu murka. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka, bangsa Israel, selalu ada pemberontakan iman mereka, gak percaya kepada Tuhan. Maka Musa sebagai hamba Tuhan bersafaat kepada Allah. Tuhan, kalau bangsa Israel ini gak bisa diselamatkan, Tuhan, hapuskan namaku Tuhan, hapuskan namaku, hapuskan di kitab kehidupanmu, hapuskan namaku. Itu taruhannya Musa. Berarti nama kita tercatat di kitab kehidupan. Amin. Nama kita tercatat di kitab kehidupan, bisa dihapus. Musa minta hapus. Tipex, nama saya Astu Bonatua Situmorang. Tapi karena ketidaksungguh-sungguhan, karena murtad, karena main-main. Dalam Tuhan, kerja dalam Tuhan gak ada main-main, ya. Kita aja, saya bekerja gak bisa main-main. Kalau ada perintah dari atasan, kerjakan begini, kerjakan. Kerjakan begini, kerjakan. Kalau Tuhan memerintahkan kerjakan begini, kerjakan. Musa mengerjakannya, tapi bangsa Israel bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur, gagal. Jadi nama kita tercatat, dan kitab Wahyu 3 ayat 5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Masuk dalam rencana Tuhan, namaku sudah tercatat di kitab kehidupan. Namaku, tapi jangan kalah. Kalau aku kalah Tuhan, namaku tidak tercatat di kitab kehidupan, tapi aku menang. Aku menang. Amen. Barang siapa menang, barang siapa gagal, dihapuskan namanya. Barang siapa berontak terhadap Tuhan Allah, gak melakukan pekerjaan di ladang Tuhan, kerjakan keselamatanmu, gagal. Orang kalah. Tapi orang menang. Barang siapa yang menang? Menang apa ini? Menang bertanding? Menang bertinju? Menang berdebat? Ya, kalau saya lihat YouTube banyak kali debat-debat, ya. Menang berdebat berteologi? Enggak. Menang juara kelas? Menang berlari? Bukan. Menang iman. Amin. Iman menang. Setiap hari kita diuji iman kita. Setiap hari. Gak ada yang bilang, sekali seminggu ujian. Enggak. Setiap hari. Karena kata menang ini berarti kita harus berjuang. Berjuang terus. Hari ini aku berjuang. Aku menang berdoa. Aku menang baca Alkitab. Saya menang baca Alkitab. Hari ini sudah saya tamatkan Alkitab.
Saya menang, gitu, prinsip menang. Walaupun kadang-kala ketinggalan kan, tapi punya prinsip menang. Saya menang berdoa, saya menang baca Alkitab. Ini gagal baca Alkitab, gagal berdoa, gagal beribadah. Hanya sekali seminggu beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Immanuel, itu pun absen. Itu pun sekali sebulan, itu pun sekali 2 bulan. Dan bangga datang ke gereja. Kalau sudah Natal muncul ke permukaan, itu orang gagal, itu orang tidak berhasil, itu orang tidak menang. Orang menang adalah setiap hari dia berjuang untuk menang. Katakan amin. Menang apa? Kerjakan iman kita itu. Jangan jago perhata misalnya. Jangan jago berpolitik. Jangan jago membahas yang lain. Bagus. Bahaslah itu semua. Tapi jagolah mengalahkan dunia ini. Selalu menang dalam segala perkara, situasi sesulit apapun yang kita hadapi. Amin. Tuhan berikan masalah itu Bapak Ibu Saudara kepada kita masing-masing. Saya diberikan masalah, Bapak Ibu diberikan masalah, semua masalah. Bisa stres gak? Stres, bisa gila kita. Tapi karena dalam Yesus Tuhan sanggupkan aku. Anakku begini, bapakku begini, istriku begini, suamiku begini. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan pastilah membela kita. Amin. Barang siapa yang menang, namanya tidak dihapus. Waspada Bapak Ibu Saudara. Apakah saya orang kalah atau seorang menang? Saya bertahan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya harus bisa menang bertahan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu kerjakan. Tapi kalau melepaskan dalam pelayanan Tuhan, mengundurkan diri, itu hati-hati. Dipertanggungjawabkan. Ya. Semua kita mengerjakan keselamatan sesuai kasih karunia Allah, talenta, potensi, bakat yang ada dalam diri kita. Itu dikerjakan, itu diperbuat, harus menghasilkan buah. 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Buah itu menghasilkan, tetapi karena dipendam. Bisa nyanyi-nyanyi tapi dipendam. Bisa bermusik tapi nggak dipakai. Bisanya berkhotbah tapi nggak dipergunakan. Dia punya prinsip, kalau aku bermain musik 1 jam, nolnya 6. Wah, kalau aku sebagai pengkhotbah, aku juga harus diberi nolnya 6, angka 106, misalnya begitu. Itu upahmu di bumi. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, upah kita dari Tuhan. Amin. Maka jangan dipendam. Itu bukan ngerjakan. Misalnya saya bisa komputer. Ini kan saya buat ini. Saya kerjakan ini. Ini tanya istri saya ini. Dari pagi saya cari ide. Apalagi ya? Apalagi Tuhan ya? Oh, kerjakan. Ulang lagi, hapus lagi. Capek enggak? Ya, mengkhotbahkannya 1 jam, mengerjakannya 6 jam lebih. Sama itu kalau latihan lari ya. Saya latihan itu seminggu 3 kali, tapi dalam lomba dipergunakan hanya 30 menit. Tapi latihan saya sudah 10 km, 50 menit ya. Kalau dihitung-hitung 3 hari itu dalam seminggu, berapa? Ada 2-3 km saya tempuh. Tapi untuk lomba hanya 5 km, nanti hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara, itu hanya membutuhkan 30 menit. Tapi berlatih untuk meraih prestasi. Sama itu dengan kita, ya, melakukan terbaik kepada Tuhan hari ini, terus melelahkan. Tapi nanti Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, yang bertanggung jawab, terimalah mahkota. Amin. Yang disebut bema. Orang percaya akan menerima mahkota. Barang siapa yang menang. Sadar ya, kita harus sadar. Saya harus menang. Bukan begini, alalah Pak Abe, berarti sudah sempurna. Saya akui saya belum sempurna, tapi saya mau sempurna. Siapa yang sempurna sini? Ada yang sempurna? Gak ada.
Tapi sikap mau sempurna berarti mau menang gitu. Walaupun kadang-kala ada segi-segi satu sisi kita lemah, kalah, tapi maju terus, ubah. Yang menang ini artinya mengubahkan kekalahan. Kekalahan itu merupakan menjadi batu loncatan untuk berhasil. Jangan tinggal di kelemahannya, kekalahannya. Oh, karakterku begini, oh sifatku begini, kekuranganku begini. Kalahkan itu. Misalnya saya suka marah-marah, suka mukul-mukul, suka apa. Kalahkan itu, jangan lagi begitu. Yang suka marah berubah menjadi ramah. Amin. Yang suka kasar berubah menjadi lemah lembut. Itulah menang. Kita harus menang terhadap diri kita dan kita harus menang terhadap pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi kata menang berarti nggak ada kalah ya. Menang nggak ada mundur. Menang itu maju, merdeka ya. Oke, itu dalam Wahyu 3 ayat 5. Di Wahyu 20 ayat 15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ada enggak orang Kristen namanya enggak tertulis? Ada. Adakah di sini? Introspeksi. Apakah semua ini sudah tercatat namanya Bapak Ibu di surga? Belum tentu. Apakah setiap gereja-gereja jemaat Tuhan nama-namanya sudah terdaftar di surga? Belum tentu. Apakah pejabat-pejabat gereja namanya sudah tertulis di surga? Belum tentu. Apakah pelayan-pelayan Tuhan di sini, di sana, di mana-mana sudah tertulis namanya di kitab di kehidupan di surga? Kalau sudah tentu enak kali. Wah, saya sebagai pengkhotbah, saya udah pasti namaku di surga. Saya sebagai worship leader singer, namaku sudah tercatat di surga. Saya sebagai jemaat yang baik budi, nggak pernah absen, saya udah pasti ke surga. Saya pemain musik drum, pemain musik keyboard semua, saya udah pasti ke surga. Kata siapa? Nama bisa dihapus, melayani bisa dilakukan. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Di akhir zaman nanti banyak berkata, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu. Mengadakan mujizat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Yesus mengatakan, hanya engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal. Kalau Tuhan mengenal kita, nama kita tercatat. Kalau Tuhan mengenal. Kalau saya nggak mengenal murid saya, siapa engkau? Nggak ada di absensi. Saya Pak yang kelas 1 dulu. Ya nggak, namamu nggak ada. Dari mana bisa kau masuk kemari? Saya protes. Ada siswa begitu. Siapa kau? Siapa kau? Pak, saya murid tahun lalu. Dari mana kau bisa masuk menjadi naik ke kelas 11? Apa dasarmu bisa naik? Iya, dari wali kelas begini. Jadi wali kelasmu yang makin naik kau itu ya? Enggak lah. Apa dasarmu? Kau kan kalah. Enggak berhasil ujian. Gagal. Naik kau. Aku tidak mengenalmu. Namamu enggak tertulis di absen. Mana namamu ini? Anto, Ani atau siapa? Enggak ada namamu. Begitulah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan tuntut karunia yang kita miliki untuk tertulis di kitab kehidupan. Jangan. Tuhan, aku sudah pengkhotbah Tuhan. Namaku Tuhan. Tuhan, aku sudah penari Tuhan. Namaku Tuhan. Tuhan, aku sebagai jemaat Tuhan. Namaku Tuhan. Kau kalah. Kau gak melakukan kehendak Bapa di surga. Hanya orang menang melakukan kehendak Bapa di surga. Maka Wahyu 20 ayat 15 berkata di sini, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lempar. Kasar enggak? Dilempar. Enggak dibawa dengan baik-baik. Maka nama-nama yang enggak tertulis di kitab kehidupan dibawa dengan baik-baik, direndam ke air panas, ke laut api gitu. Enggak kan? Dilempar. Berarti memang tegas Tuhan. Gak main-main Bapak Ibu Saudara. Makanya siapa yang suam-suam kuku
Muntah itu semua ya. Dimuntahkan Tuhan. Kau nggak panas, kau nggak dingin. Yang panas itu kan sungguh-sungguh ya. Melayani Tuhan semangat. Panas dia, panas. Yang dingin, yang biasa-biasa saja. Yang penting menjadi jemaat biasa-biasa saja. Yang penting aku hadir biasa-biasa saja. Siapa bilang Tuhan membuat kita menjadi jemaat biasa? Enggak. Orang menang adalah jemaat yang luar biasa. Gereja mula-mula bukan jemaat biasa-biasa. Enggak ada kata jemaat biasa. Jangan katakan kamus kalimat di mulut ucapan kita. Udahlah, aku jadi jemaat biasa-biasa saja. Kalah, hati-hati. Jaminan keselamatan copot, dihapus. Jadi sama Tuhan gak main-main. Suam kuku, hapus. Panas. Panas. Berarti bukan jemaat biasa. Jemaat yang luar biasa. Yang mengerjakan keselamatannya. Kalau gak dikerjakan keselamatannya, gak luar biasa. Dingin. Dingin, maka aku memuntahkan engkau. Kata Tuhan, muntah. Masuk ke tempat perapian. Namanya tidak tertulis. Makanya kalau nama tidak tertulis, jelas nggak masuk dalam rencana dan rancangan Allah. Tapi namanya tertulis, tetap masuk dalam rencana dan rancangan Allah. Amin. Ingat, ke surga nama kita tercatat bukan karena karunia yang kita miliki. Ya, bukan. Mau mujizat, mau bertalenta musik dan nyanyi dan sebagainya. Bukan itu membuat kita masuk ke surga. Tapi kita mau diproses. Menjadi serupa dengan Yesus. Allah itu adalah kasih. Maka saya kasih. Buah Roh Kudus itu yang membawa kita masuk ke tahtanya Allah. Haleluya. Buah Roh Kudus itu. Oh kok gitu gak ada artinya karunia itu. Bukan, karunia itu penting. Itu menunjukkan turut campur tangan Tuhan. Tapi buah Roh itu membawa kita. Haleluya. Ya, jadi kalau melayani pekerjaan Tuhan di sini misalnya saya melayani di sini. Saya nggak ada buah roh saya di sini. Apakah nama saya tertulis? Orang bilang, oh nama Bapak tertulis di kitab kehidupan karena Bapak bisa menyampaikan firman Tuhan. Siapa bilang? Tapi karakter saya suka bertengkar perbada, minjam tidak dikembalikan, atau bermusuh-musuhan, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan istri, keciwa-keciwi dengan orang lain. Bisa melayani? Bisa. Topeng. Wajah dosa, pakai topeng tidak berdosa. Ya, bisa melantunkan nyanyi, ya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, tangannya pak. Tanganmu bukan menyembah Tuhan, tapi kau pukul istrimu. Pas. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, tapi kau melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan, minta ampun. Amin. Ya. Jadi yang melayani di sini di atas siapa saja sebelum beribadah, Tuhan sucikan diriku. Aku masih lemah. Ampuni aku Tuhan. Aku mau berikan terbaik kepadamu. Gak bisa melayani Tuhan dengan tangan yang bersalah, dengan tubuh yang berdosa, dengan ucapan-ucapan yang salah. Jangan coba-coba melayani di atas mimbar atau pekerjaan Tuhan. Kalahkan dulu itu, baru kita melayani. Amin. Menang dulu kita, menang dulu. Baru kita mau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Maka nama kita tercatat di kitab kehidupan. Haleluya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya. Ia menentukan dari semula. Bukan berdasarkan perbuatan, kemudian diberi hati yang baru, dan kemudian rancangan damai sejahtera. Kita lihat dulu, bukan berdasarkan perbuatan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman.
Jadi dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jangan anggap kita merasa dibutuhkan Tuhan. Ya, kalau orang merasakan begini, kalau dia merasa begini, oh saya kan dipanggil Tuhan, maka dia merasa ini kan karena perbuatan aku. Kalau nggak ada aku di sini, nggak jalan ini, nggak jalan. Dia menganggap karena perbuatannya, ya. Kalau nggak ada aku di sini, nggak ada main keyboard di sini, nggak jalan. Kalau nggak ada worship leader sini atau singer, nggak jalan. Kalau nggak ada jemaat yang hadir, nggak jalan gereja ini. Berdasarkan perbuatan. Tapi panggilan kudus mengatakan bukan karena perbuatanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena talentamu. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bilang sama Tuhan, aku masuk dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Bukan kekuatanku Tuhan, bukan. Bukan karena kecerdasanku Tuhan, bukan. Tapi karena kasih karuniamu ya Tuhan, aku bisa hari ini melakukan terbaik pada Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Aku mampu juara, aku bisa berprestasi karena kasih karunia Tuhan. Jangan terucap sekali sepatah kata pun karena aku. Karena aku. Dicampakkan Tuhan kita nanti. Itu namanya kesombongan Lucifer. Karena aku. Tuh, speaker ini siapa nyumbang? Karena aku. Kalau nggak ada speaker itu, suaranya nggak bagus. Itu kipas, karena aku itu kipas. Aku itu dulu aku. Ini karpet, aku itu aku. Saudara, kasih karunia melayani pekerjaan Tuhan habis, hangus. Amin. Jangan dipikiri lagi. Kalau saudara menyumbangkan mimbar ini, jangan katakan itu aku yang buat. Salib itu aku yang buat. Tabernakel itu aku yang buat. Ini aku yang buat. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, itu berdasarkan perbuatan. Tapi bilang, kuserahkan untuk Tuhan. Amin. Tidak diperhitungkan lagi. Tidak ada di hati untuk menuntut. Semuanya sudah menjadi milik Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Aku sehat karena kasih karunia Tuhan. Aku mampu karena kasih karunia Tuhan. Aku dipakai Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan aku, kebaikanku, amal salehku, kepintaranku, jago aku. Enggak. Jangan sok jago melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Siapa yang sok jago di Alkitab? Ditolak Tuhan. Cain, sok jago dia. Ya, Habel kan menurutinya dia. Apa kata Tuhan? Kalau Cain sok jago dia. Tuhan, kok dia Tuhan? Kok dia Tuhan? Aku bisa Tuhan. Wah, lebih hebat lagi aku bisa memberikan terbaik padamu Tuhan. Itu sok jago namanya. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan ada yang sok jago. Jangan ada merasa sok rohani. Saya lebih rohani dari Bapak Gembala. Saya lebih rohani dari Pak Simanung Khalid, saya lebih rohani dari Ibu Karo, saya lebih rohani. Wah, saya pendoa syafaat. Tuh, aku doa syafaat, aku bisa bernubuat, bisa apa, bisa bermimpi tentang Tuhan, bisa bagaimana. Sombong. Dicampakkan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi berdasarkan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita lihat lagi. Selanjutnya, masuk dalam rencana Allah. Diberi hati yang baru. Dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Supaya kedengaran saudara, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita baca bersama-sama. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu,
dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kapan itu? Sejak masuk dalam hitungan rancangan dan rencana Allah. Dibutuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan hati yang baru. Amin. Hati yang keras dijauhkan. Hati yang lembut Tuhan berikan. Maka kita mampu melakukan perintah Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu dengan rasa geram. Rasa geram begini, aku dikhotbahi ya. Geram gak itu? Aku dinyatakan kesalahanku ya. Antipati dengan pengkhotbah, antipati dengan firman, gak masuk surga. Kalau udah antipati dengan firman melalui hamba Tuhan, itu cikal bakal antipati dengan hamba Tuhan. Aku aja ditegur, aku aja diingatkan, aku aja begitu dibilang. Sepertinya aku. Tidak, untuk kita semua. Amin. Ya. Jangan keraskan hatimu dengan rasa kegeraman. Maka Tuhan akan menolak umat tersebut. Bangsa Israel jugal-jugul dan jikil. Mengeraskan hati, mengeraskan jiwa, mengeraskan tubuhnya untuk datang kepada Tuhan. Hari ini engkau keraskan hatimu, maka Tuhan melenyapkan orang-orang keras hati. Gagal. Perang, nah, aku gak menyertaimu. Tidak ada kamus kata orang keras hati disertai Tuhan. Gak ada. Orang yang lemah lembut, roh yang diberikan roh yang baru, hati yang baru, supaya taat kepada perintah Allah. Amin. Saya diberikan roh yang baru, hidup hati yang baru, dan roh yang baru. Maka kalau saudara baca yang terakhir itu, kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi roh yang baru, hidup yang baru pasti taat kepada firman. Amin. Kalau kita nggak mau taat pada firman, mungkin ada beberapa item ayat firman Tuhan kita nggak taat, berarti kita sudah mulai mengeraskan. Ya, ada perintah Tuhan kita nggak lakukan, sudah mulai mengeraskan. Tapi kita taat karena mudah dibawa. Ya, bagi yang berkeluarga, ayah dan ibu punya anak, kalau anaknya taat, patuh kan mudah dibawa ya. Ayo nak, ayo. Coba kalau gandeng anaknya, dia ngatakan, enggak lama, enggak mak, aku mau ke sana mak, enggak mak. Bisa kita bawa, anaknya enggak mau taat, tapi anaknya taat. Ingat, rencana ayah dan ibu selalu memberikan terbaik kepada anaknya, dibawa anaknya. Anaknya harus menurut, anaknya harus patuh dan taat peraturan dari orang tuanya. Bawa, masuklah itu dalam rancangan orang tua. Demikian rancangan dan rencana Allah. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Payah ditarik Tuhan. Payah ditarik. Ingat, kalau hati yang keras, maka Tuhan menghajar. Hati yang taat, maka Tuhan mengajar kita. Mengajari jalan-jalannya. Hajar dan ajar berbeda. Hajar itu bagi orang yang mengeraskan hati. Ajar itu bagi hati yang terbuka lemah lembut kepada Tuhan. Pilih mana? Pilih mau dihajar atau mau diajar? Pilih diajar. Amin. Ya. Kalau nggak mau keras, masih keras hati, Tuhan akan membentak. Ya. Tapi kalau kita dengan lembut hati, Tuhan akan membentuk kita. Membentuk seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Kita dibentuk. Tapi bagi yang keras hati, Tuhan gak membentuk, tapi membentak. Bentak dengan segala situasi, kondisi, masalah apa saja. Terus kena.
masalah-masalah yang berat yang dipikulnya. Jangan katakan masalah yang kuhadapi itu karena Yesus, bukan. Karena pribadi kita yang berdosa dan bersalah. Menderita karena Yesus, menderita karena pribadi kita itu berbeda. Menderita karena Yesus itu ada upahnya di sorga. Menderita karena kesalahan kita itu kita perlu bertobat. Amin. Nah, itu kitab Yeskiel. Yang selanjutnya, ia menentukan dari semula, yaitu rancangan damai sejahtera. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. 1, 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui, Yesus mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan diberikan kepada kita. Jadi setiap kita ini Tuhan tahu. Men? Tuhan tahu rancangan. Tuhan sudah berikan pada saya, Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara, sudah Tuhan berikan. Rancangan apa yang diberikan itu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ikut rancangan Tuhan, hari depan penuh pengharapan. Ikut jalan Tuhan, damai sejahtera. Pak, aku nggak damai sejahtera. Kesalahan mulai itu. Kalau memang Tuhan nggak berikan damai sejahtera, berarti ayat ini salah. Ingat, ayat ini nggak pernah salah. Amin. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Tapi Pak, aku nggak damai sejahtera. Menjadi Kristen nggak damai sejahtera aku. Itu pribadi masing-masing yang jauh hatinya kepada Tuhan. Tapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kadangkala begini Bapak Ibu Saudara. Iya ya, Yeremia 29 ayat berapa itu? Oh, Yeremia 29 ayat 11. Tapi tuh lihat itu. Orang yang menyembah berhala itu kaya, sukses, punya mobil 2. Saya nggak punya mobil, rumah berlantai 3, saya lantai tanah. Tuh. Rancangan Allah bukan membandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Kalau kita banding-bandingkan dengan orang-orang di dunia, itu mereka damai Tuhan. Oh, jadi gubernur, jadi pejabat, jadi begitu, jadi begini. Kita pun menjadi terusik. Hilang sentosa kita. Karena kita mengukur diri kita kepada situasi kondisi. Jangan. Damai sejahtera itu ukurlah diri kita menurut firman-Nya Tuhan. Kalau mengukur dunia ini kita kecewa di hadapan Tuhan. Kecewa kita. Ya, penyembah berhala, bisa rumahnya mewah, penyembah berhala, ya, makannya enak-enak. Kami udah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bekerja 1 hari sekian. Harga naik semua, makan pun dijatah. Gimana Tuhan gak sejahtera begini Tuhan? Bagaimana Tuhan gak sejahtera begini Tuhan? Nuntut sama Tuhan, nuntut. Bagaimana Tuhan? Katanya sejahtera, orang penyembah berhala sehat-sehat, bugar-bugar. Aku penyembah Yesus, sungguh-sungguh ke Yesus, menderita penyakitan, susah, batuk, pilek, flu dan sebagainya. Kena masalah. Mana sih Tuhan damai sejahtera? Mana Tuhan damai sejahtera? Begitulah bangsa Israel. Waktu menuju tanah perjanjian kan begitu. Mana Tuhan makanan? Katanya ikut Tuhan diberikan makanan. Kata Tuhan berikan makanan. Kata Tuhan dilindungi. Tiang awan, tiang api. Mana? Gak ada damai sejahtera itu. Mengukurnya dengan dunia. Tapi damai sejahtera ukurlah diri kita menurut firman Allah. Amin. Ingat, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Titik. Pak, hidup ini pahit. Tuhan berikan damai sejahtera bagi yang hidupnya pahit.
Pak, hidup ini manis. Tuhan berikan damai sejahtera bagi yang hidupnya mengalami suasana manis. Suasana apa saja, Tuhan berikan damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Gak ada uang, damai gak hati kita? Gusar, gundah gulana, berarti damai dunia kita cari. Ukuran satu-satunya, kalau kita mau rasakan bahwa damai sejahtera Tuhan, kita gak punya apa-apa. Tes uji nyali. Kalau saya nggak punya uang, kalau saya nggak punya pekerjaan, kalau saya nggak punya jodoh, kalau saya seperti nggak diberkati secara jasmaniah atau material, ya materialisme yang apa yang kita miliki, saya nggak ada apa-apa. Cek, kalau damai dia, berarti itulah damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi kalau diukur dengan uang, ada damai, ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang melayang. Itu namanya diukur, gak ada damai sejahtera. Ayub, Bapak Ibu Saudara, Ayub ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, Ayub, Yusuf. Pernah Yusuf menyesal? Tidak. Dia tahu rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Dia tahu rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Dia mau dibunuh. Dia menjadi pembantu rumah tangga. Dia diperbudak lagi ya. Difitnah, dipenjara. Apakah Yusuf tetap mengalami damai sejahtera? Saya yakin dia mengalami damai sejahtera. Kenapa? Di mana ada Yusuf, Tuhan selalu menyertainya. Dan apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Berhasil jadi pembantu, berhasil. Berhasil menjadi penjaga di penjara, berhasil. Di mana saja berhasil. Tapi hidupnya menderita, hidupnya menderita, hidupnya menderita. Menjadi berkat, menjadi berkat. Karena damai sejahtera itu artinya Allah selalu menyertai Yusuf. Amin. Sehingga akhir hidupnya rencana Allah itu indah pada waktunya. Sesuai dengan penglihatan yang dilihatnya. Suatu hari kala aku pasti seperti itu. Itulah rancangan Allah bagiku. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Itu rancangan Allah. Kita sudah diberikan itu. Jangan sampai gagal meraih itu. Tuhan setiap pribadi kita sudah diberikan Tuhan itu. Jangan sampai gagal. Yusuf sudah diberikan. Tinggal menjalani aja. Hidup ini belok, susah, senang, sedih, ketawa, sukacita, berduka, terus. Tapi ujungnya berbahagia, sentosa bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, lanjut ke keterbatasan waktu kita ya. Oke, yang poin terakhir, ketiga. Menjadi serupa dengan Kristus dan juga mengalami pembaharuan. Dan juga kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Saya persingkat karena keterbatasan waktu. Kita buka ayat firman Tuhan. Kolose 3 ayat 10. Supaya kita hidup menjadi seperti Kristus. Kita langsung poin ke B. Mengalami proses pembaharuan. Oke? Kolose 3 ayat 10. Mari kita baca ayat ini. 1, 2 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi orang yang masuk dalam rencana-rancangan Allah terus-menerus diperbaharui. Sehingga nanti menjadi sama menurut gambar haliknya. Dan inilah disebut mempelai wanita Tuhan. Itu goal, rencana, rancangan Allah kepada kita semua. Goal, finish. Finishnya kita akan menjadi sama seperti dengan Yesus. Finishnya rancangan dan rencana Allah itu kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Bersama-sama di sorga. Mengadakan pesta pernikahan anak domba Allah. Pengantinnya telah siap sedia. Maka kita harus diperbaharui. Dari sehari ke sehari terus diperbaharui. Sampai menurut gambar haliknya. Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui itu adalah gereja yang terus menerus diperbaharui dan akhirnya sama seperti Kristus. Siapakah gereja itu? Apakah gedung ini?
Gereja itu saya dan saudara. Amin. Saya dan saudara diperbaharui. Saya berbeda di tahun 1090. Berbeda. Saya lihat gambar saya, foto saya, pelayanan saya banding-bandingkan dengan dulu. Cukup berbeda. Itu namanya Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Saya lihat mungkin foto saudara lihat pengalaman-pengalaman. Saya dulu melayani di gereja ini. Semangat sekali fotonya. Tapi di sini saya mutung dan murung, gak ada apa-apa. Gagal. Karena Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda terus diperbaharui, diupdate. Baru, sama seperti Kristus. Ini udah baru, lama, baru, lama, baru. Bukan begitu. Baru grafiknya naik. Baru grafiknya bukan begini. Jadi ada peningkatan dari sehari ke sehari terus. Itulah disebut rencana Allah. Gak ada gagal, gak ada turun, gak ada jatuh, naik terus. Dari 0, 10, 20, 30, 100. Maka dibilang sampai 100 sempurna. Sama seperti Kristus. Berapa persen kenaikan proses pembaruan dalam hidup saudara? Apakah masih sama? Apakah datar, gak pernah berubah sama sekali? Tidak tercatat di kitab kehidupan. Orang yang tercatat itu ada terus grafiknya naik. Engkau orang yang menang dalamku. Namamu tidak dihapus. Turun. Engkau gagal. Namamu dihapus. Jadi kita harus sampai maju terus, pantang mundur, ikut Tuhan. Katakan amin. Ya, walaupun banyak tantangan dan godaan, majulah terus. Ya, jangan tampakkan masalah. Masalah memang ada di belakang kita, tapi dalam pekerjaan Tuhan kita bersuka cita, kita bergembira, kita sungguh-sungguh itu berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pahami. Ya, saya ringkas yang terakhir ini karena waktu ya. Yang 3 hal ini yaitu Ia memilih dari semula, kemudian Ia menentukan dari semula, dan kita menjadi sama seperti dengan Kristus. Itulah rancangan daripada Tuhan. Tuhan memproses kehidupan kita, bagian kita. Mau buka hati, tutup hati, kembali kepada kita semua. Saya percaya ketika saya sampaikan kebenaran firman Allah ini, bagi yang buka hati, bagi yang buka hati dengan lembut begitu ya, jangan keras hati, Tuhan pasti memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.